Halo, apa kabar Anda semua? Wah, semangat nih Bung Rocky ya. Seperti kita sudah prediksikan bahwa akan sangat dinamis gitu kalau dalam kosakata yang positif tentang dunia politik Indonesia. Kalau dengan kosakata yang negatif tentu bukan dinamis ya. Itu kasakusuk namanya, kasakusuk yang dinamis. Kasakusuk yang dinamis ya. Karena setelah Prabowo bertemu dengan Pak Surya Paloh katanya diundang makan siang, sekarang giliran ini Pak SBY ketemu dengan Surya Paloh, dan Pak SBY ini mendatangi Surya Paloh loh di kantornya. Ini dahsyat. Jadi kalau kata politisi PDIP, kalau sudah ada level dewa ini level dewa turun, ini berarti permainan-permainan tingkat dewa sudah mulai bermain. Nah, di Unhan kemarin juga ada permainan juga itu. Saya lihat Bu Mega dituntun oleh Pak Prabowo naik tangga di Universitas Unhan ketika menghadiri promosi doktor dari Hasto, Sekjen PDIP. Gitu, Bung Rocky. Nah, ini saya kira yang topik hari ini yang jadi topik pertama yang akan kita bahas. Nanti untuk topik kedua kita akan bahas yang lain. Ini yang menarik kasakusuknya, justru kasakusuk dan bisik-bisiknya. Karena tetap pers nggak dapat bocoran. Ya ada pers pasti tahu bocorannya, tapi kadang-kala bocorannya disamarkan. Ibu Mega pasti senang karena dituntun oleh Pak Prabowo dan berharap bahwa Pak Prabowo jangan terlalu banyak kasakusuk juga tuh. Karena tetap faktor Pak Prabowo itu semacam final lah di PDIP. Kan kalau kita bikin kalkulasi kuantitatif, ini negeri ini ditentukan oleh PDIP dan Gerindra sebetulnya, kan secara gampang begitu tuh. Walaupun mereka masih soal 20% yang bagi kita itu nggak masuk akal tuh. Tetapi dalam kasakusuk ini Prabowo juga merasa bahwa ya satu waktu mungkin masih ada batu tulis, tapi tinggal batunya, tulisannya udah hapus tuh perjanjiannya. Ini tetap, karena itu Pak Prabowo tetap berupaya untuk cari semacam bumper line lah atau buffer line tuh, terutama Kofifa disebut segala macam, seolah-olah itu Pak Jokowi menghendaki supaya ada unsur ya Islam di dalam panggung politik versi Prabowo. Itu satu soal tuh. Soal yang lain, tiba-tiba orang kaget kok Pak SBY yang mendatangi markas Nasdem. Kan mestinya orang menganggap ya mestinya Pak Surya Paloh yang lebih junior datang. Tetapi ini faktor kecerdikan SBY sebagai orang yang ngerti teknik-teknik dan strategi politik. Ya dianggap ya bebas-bebas saja datang ke situ untuk sekedar mengucapkan pada Pak Surya Paloh bahwa Anda sedang membangun satu fasilitas baru untuk menghasilkan calon presiden, yaitu konvensi yang tentu kita tahu semua Pak Surya Paloh nanti tanggal 15-16 akan mengucapkan memilih 3 orang yang jadi calon Nasdem, dan itu yang akan ditransaksikan dengan koalisi yang lain. Jadi Surya Paloh punya poin bahwa dari daerah akan ada ya kebulatan tekad untuk 3 orang, dan akhirnya Pak Surya Paloh yang menentukan. Walaupun orang anggap ya ini konvensi separuh hati, ya mestinya dimusyawarahkan aja atau di voting, tapi karena Pak Surya Paloh yang secara dominan memimpin Nasdem, maka 3 calon itu akan ada di tangan Pak Surya Paloh tanggal 15-16. Dan kita tahu calonnya udah pasti Anies, Ganjar, Andika, sangat mungkin 3 itu yang akan dimunculkan. Jadi itu saya kira latar kenapa Pak SBY kemudian datang. Kalau datang mungkin diundang pasti kan, tapi orang kok SBY mendatangi. Nah, itu juga satu sinyal bahwa ada keseriusan di dalam pikiran Partai Demokrat untuk secara cepat dan tepat memutuskan kemana arah Partai Demokrat. Karena Partai Demokrat lagi gembira, elektabilitasnya naik-naik juga tuh. Jadi itu intinya tuh. Sementara Pak Yusuf Kalla masih berupaya untuk nyari sinyal apakah bisa Anies Puan itu dihasilkan melalui keputusan politik bersama. Padahal kita tahu bahwa Pak YK juga player yang hebat. Jadi betul, para dewa udah turun gunung sekarang. Megawati udah di depan dari awal, lalu Surya Paloh sebetulnya juga beberapa waktu lalu udah menyatakan kehendaknya untuk membuat calon sendiri, nggak mau ikut koalisi itu. Dan Pak SBY akhirnya turun gelanggang. Udah lama kan Pak SBY memantau sambil beliau menjadi artis, melukis-lukis segala macam, membina olahraga. Nah sekarang
fasilitas politik terbuka, lalu Pak SBY muncul di gelanggang. Jadi kita akan menonton para dewa. Sementara pada saat yang sama kita ingin agar supaya para dewa memastikan kalau tidak 0% maka kita akan boikot pemilu. Nah, kita sekarang bahas satu persatu lagi ya. Tadi soal tuntun menuntun di Unhan tadi itu ya. Saya tidak tahu siapa. Yes. Kalau secara physically saya sih melihat Pak Prabowo menuntun Ibu Mega. Ya, ini kan memang dari sisi usia Pak Prabowo itu lebih muda dari Ibu Mega. Dan saya lihat di sebelahnya ada Pak Budi Gunawan tersenyum bahagia lihat dua orang ini rukun gitu ya. Tetapi yang pertanyaan saya kalau dari sisi politik ini siapa menuntun siapa gitu, Bung Rocky, karena kemarin kan tadi kita singgung juga Pak Prabowo sempat bertemu dengan Surya Paloh, sementara Surya Paloh kita tahu dia berusaha menciptakan poros tersendiri. Ya mungkin sinyal lebih awal ditangkap oleh Pak Prabowo walaupun tidak diucapkan bahwa nama beliau tidak ada di dalam daftar konvensi Nasdem, karena ya bukan basa-basi ya secara konstitusional kan begitu kan, Nasdem mau menjaring dari dalam maupun dari luar. Tapi kan Pak Prabowo Gerindra, masa Pak Prabowo ikut konvensi Nasdem? Yang paling mungkin adalah koalisi itu. Tapi Pak Surya Paloh kelihatannya koalisi itu halaman terakhir tuh. Yang penting dia dapat dulu kejelasan siapa yang akan dirangkul oleh Nasdem untuk dipromosikan sebagai calon presiden. Dan tentu hasil rangkulan itu akan mempengaruhi harga politik, harga saham politik kan. Itu biasa ya kan. Begitu Nasdem sebutin, mungkin langsung jadi blue chip yang bersangkutan. Lalu KIB yang dideklarasikan kemarin tapi juga belum punya point of view, mulai merasa, waduh ini tertinggal lagi tuh. Kan bahaya misalnya secara politis kalau Nasdem duluan mengucapkan caleg dan gempar secara politik, partai-partai lain melihat oh memang yang diusulkan Nasdem itu yang masuk akal. Nah KIB gigit jari lagi kan. Itu yang kemarin saya terangkan bahwa KIB ini bisa berantakan, koalisi Indonesia berantakan tuh. Karena fokusnya nggak di situ, fokusnya tukar tambah masih panjang. Tetapi inisiatif Pak Erlangga kita angkat jempol karena Pak Erlangga berani untuk memimpin sebuah alternatif yaitu koalisi Indonesia Bersatu. Jadi Golkar juga sebetulnya Golkar tetap punya kapasitas untuk bermain walaupun dia jauh elektabilitas secara partai sebagai partai. Tapi sekali lagi ini kan permainan antara elit yang tukar tambahnya itu baru kelihatan ya mungkin sebulan ke depan setelah ketahuan bahwa semuanya ini amplop kosong dan berupaya untuk naikin harga dengan bubbling. Kan ini semuanya upaya untuk bubble aja kan. Jadi saham itu digoreng-goreng, saham politiknya sehingga moncer. Kalau udah moncer maka nunggu investor. Kan itu masalahnya. Nah kita nggak ingin politik itu dikendalikan oleh investor di ujungnya. Kita ingin politik dikendalikan oleh kedaulatan rakyat. Itu pentingnya kita dorong terus 0% ini nih. Jadi sekali lagi silahkan elit itu bermain-main di atas. Tapi bagi masyarakat sipil ada yang final. Kalau Anda tidak 0%, kami akan lakukan gerakan LBP. Liga boikot pemilu. Oke, jadi ini pertemuan-pertemuan ini sebenarnya satu untuk kalau mungkin saya ada koreksi kalau saya salah menyimpulkan apa yang Anda sampaikan. Satu itu tentu saja menaikkan elektabilitas partai dan juga para jagoan yang mereka usung gitu ya. Kedua ini kira-kira mengintip harganya berapa sih, gitu ya. Lu pasang harga berapa sih sebenarnya gitu, terus gua mampu beli apa enggak sih gitu ya. Itu yang paling penting. Yang ketiga tadi itu saya kira akumulasi dari itu lagi-lagi itu bahwa kalau dalam istilah saham ada tadi digoreng-goreng dan hasilnya mereka akan dapat akumulasi baik dari sisi elektabilitas maupun akumulasi dari sisi kapital tadi. Nah begitu. Kalau kita jadi analis saham kira-kira begitu. Dan memang hanya itu inti politik Indonesia. Jadi selama threshold itu 20%, begini yang terjadi, kalkulasi transaksi antar underwriter bikin kesepakatan di bawah meja itu kan begini-begini yang kita jengkel begini-begini. Karena itu kemarin saya bilang ini akan jadi koalisi Indonesia berantakan. Karena semuanya saling menyimpan motif, tapi buat kita ngerti soal ini. Jadi tetap satu hal yang mesti kita lihat secara lebih fundamental, yaitu Pak Jokowi ingin dia diselamatkan oleh siapapun ketika dia tidak lagi menduduki porsi. Karena itu faksi dia akan ada di mana-mana. Jadi Jokowi tetap ada di koalisi KIB, di fraksi Ibu Mega,
mungkin dengan melihat sedikit peluang Prabowo untuk ditarik dalam lingkaran Ganjar. Jadi macam-macam. Lain kalau Presiden Jokowi mengatakan bahwa ya udah silahkan bertanding fair dan saya tidak akan ikut serta. Yang ternyata terjadi adalah Presiden Jokowi tetap ikut serta di dalam soal-soal semacam ini. 3 periode masih berjalan, tiba-tiba kalangan tertentu muncul lagi dalam upaya untuk anti-Islamofobi. Kan begini-begini nih. Jadi kita lihat kekacauan justru karena cahaya Pak Jokowi tiba-tiba jadi terang. Itu artinya akan segera padam. Karena dalam teori lilin itu selalu begitu. Sumbu terakhir yang akan membakar seluruh lilin lalu tiba-tiba mati. Jadi kita justru harus bersiap-siap bila terjadi keadaan yang bukan sekedar peluang tapi pasti terjadi soal krisis pangan dan ekonomi yang juga udah diwanti-wanti oleh Presiden dan Sri Mulyani. Kalau itu terjadi berantakan semua ini dan itu akan menghasilkan social unrest. Nah di situ kita hitung misalnya peran Pak Andika di mana. Jadi Pak Andika mestinya bersiap-siap juga untuk menghadapi situasi paling buruk tuh bersama Pak Sigit tentu. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi orang yang menyeret-nyeret Pak Andika masuk dalam perpolitikan. Karena itu justru akan mempersulit nanti koordinasi kalau terjadi social unrest yang disebabkan oleh kekacauan ekonomi politik yang berawal dari ketidakmampuan Pak Jokowi untuk menerangkan pada publik bagaimana daya beli, bagaimana inflasi, bagaimana stagflasi, bagaimana problem kesulitan pangan dan energi karena perang di Eropa, Vietnam, Ukraina. Jadi banyak hal yang tersembunyi hanya karena hiruk pikuk soal koalisi ini dan capres-mencapres ini. Itu yang menyebabkan kita harus membangun satu blok baru untuk mencegah jangan sampai kekacauan dan arogansi di kalangan elit ini merembes ke rakyat. Ya, oke. Nah, ini saya akan dalami soal teori lilin yang Anda sebut tadi itu ya, atau saya menyebutnya psikologi lilin. Ya, teori. Itu enak tuh. Ya, kan Anda menyebutnya ini mungkin nyala api yang sangat terang sebelum dia padam. Tetapi bagaimana kita menjelaskan ada fenomena terbentuknya KIP dan itu jelas itu bagian dari partai-partai yang disandra oleh Pak Jokowi lah gitu ya, kawin paksa, nyebutnya kawin paksa Pak Jokowi, kan jelas mereka menyebutkan bahwa ini untuk melanjutkan hubungan Pak Jokowi. Kemudian juga Surya Paloh yang menemui Pak Jokowi juga yang menawarkan Ganjar dengan berpasangan dengan Anies dan juga menyebut soal melanjutkan pembangunan Pak Jokowi. Terus kalau nggak salah nih, Anda mungkin bisa konfirmasi saya dengar sebenarnya juga sudah ada pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak SBY sebelumnya, bro, walaupun tidak dipublikasikan. Benar nggak itu ada pertemuan semacam itu dan bagaimana kita membacanya ini? Saya bukan peramal, tapi kita ngerti bluffing semacam ini. Kan ada juga dugaan bahwa sebetulnya ada courtesy call, karena bagaimanapun Pak SBY itu presiden yang sukses membawa Indonesia dalam 10 tahun lalu diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi beliau pasti punya akses melalui orang ketiga untuk menegur atau menasihati Presiden RI yang sekarang. Demikian juga Pak Jokowi tetap melihat bahwa dia butuh semacam perlindungan senioritas kalau sesuatu itu berlangsung. Jadi kalau disebut ada komunikasi istana dengan Cikias, pasti ada tuh. Tetapi kemudian komunikasi itu kan bisa berubah hanya karena faktor misalnya kok Pak JK ambil inisiatif Anies dan Puan ya. Kan Pak JK dulu wakilnya Pak Jokowi, tapi sebelumnya juga wakilnya Pak SBY. Lalu orang bikin semacam analisis bahwa pada akhirnya politik hanya akan ditentukan oleh 3 orang itu, misalnya JK, Jokowi, dan SBY itu. Dan lalu orang merasa bahwa kenapa begitu? Ya karena 3-tiganya saling tahu keadaan, bahkan saling tahu rahasia kan. Jadi itu yang menimbulkan ketidaklengkapan informasi. Tentu kita tahu hal-hal yang di belakang itu, tapi kita hanya bisa membaca sinyalnya kan. Jadi bagian ini yang akan jadi membuat lilin itu tadi, psikologi lilin itu, seolah-olah Pak Jokowi merasa aman karena Pak JK kan dulu pernah jadi wakil saya. Lalu Pak JK justru merasa aman karena saya juga pernah jadi wakil Pak SBY. Nah, sinyal palsu ini bisa menyebabkan investor-investor politik melihat wah ini sebetulnya
permainan yang belum ada arahnya tuh. Lalu investor tahan investasinya tuh. Maka yang terjadi apa ya? Anies misalnya akan bingung, ini mau kemana saya nih, mau ke PDIP atau mau ke Nasdem, atau mungkin lagi dipasangkan dengan Ganjar atau dengan AHY. Kan faktornya sekarang Anies nggak tahu dia mau diapain kan. Lain kalau Anies punya partai, dia yang akan tentukan. Jadi Anies itu jadi ya buat sementara kita jadi bulan-bulanan dari tokoh-tokoh ini yang berupaya untuk memanjang-manjangkan Subu Lilin. Jadi kelihatannya begitu, mumpung Anies lagi jadi kaus selebrer, artinya sesuatu yang diselebrasikan. Pada saat yang sama Anies cemas karena dia akan diobang-ambingkan oleh ketidakpastian. Nah, bagian itu yang sering kita anggap Anies bisa masuk dalam jebakan Batman. Ya. Bahkan kita bisa pindahkan psikologi Lilin itu ke Anies. Anies bisa tiba-tiba merasa menyala lalu tiba-tiba berhenti. Yang menyala beneran adalah Lanyala justru. Oke, soal Anies ini nanti kita akan bahas dalam topik berikutnya karena memang seru. Kemarin ada kaitannya demo dukung Anies ya oleh Front Pembela. Yeah. Kita akan bahas. Tetapi yang kita bisa simpulkan sementara ini terlalu dini sebenarnya kita bisa menyimpulkan apa yang terjadi karena saya kira saya sih meyakini itu bukan sekedar olok-olok dari Anda yang sampaikan koalisi Indonesia Berantakan itu, karena ya sebagai kawin paksa tadi saya kira nanti situasi tertentu dengan mudah sebenarnya karena mereka ini tidak dibangun oleh sebuah apa ya katakanlah semacam ideologi atau vision dan misi yang sama gitu kan mereka ini kan, jadi benar-benar bangunannya rapuh kan mereka ini. Yang paling rapuh tandanya adalah Projo ada di situ. Kan secara psikologi kan ya Projo, teman-teman Projo ini pasti merasa dia penting kan. Tetapi buat Golkar ya itu cuma cover doang supaya nggak diganggu-ganggu. Seolah-olah Jokowi setuju maka dipanggillah Projo. Kan itu intinya kan. Jadi sebetulnya ya kita ngerti lah ya, saya kenal teman-teman saya juga di Projo. Dan jangan sampai juga Projo itu jadi sekedar tali ikat untuk sementara yang akan digunting juga tuh. Karena dianggap Projo apa poinnya apa itu kan. Ya. Menarik. Ya, hal-hal yang menyangkut inside story nanti kita bicarakan di WA ya. Oke, saya garansi nggak akan saya bocorkan. Kalau saya bocorkan pun tanpa menyebut nama, not attribution gitu dalam media kan begitu disebutnya ya. Ya, pokoknya kita hanya ingin mengingatkan bahwa banyak pemain yang lagi berpikiran buruk tuh. Jadi, tapi tetap semangat karena Pak Erlangga bagus, langsung jadi tokoh nasional, itu artinya elektabilitasnya naik juga. Dan Projo hati-hati. Walaupun senang-senang sedikit, dan nasihat kita yang paling serius buat Anies, karena Anies bisa masuk di dalam kegalauan sebetulnya, karena terlalu diangkat-angkat tapi basisnya belum bisa dihitung gitu. Kira-kira itu. Ini kan pesan-pesan dari FNN. Terima kasih Bung Rocky. Jadi saya lagi pertimbangkan apakah informasi Anda nanti masuk klasifikasi off the record, gitu kan? Memang itu off the record itu betul-betul totally tidak hanya boleh saya yang tahu, tapi atau not attribution gitu. Saya boleh membocorkan kepada orang tanpa menyebut sumbernya Rocky Gerung. Atau saya bilang sebutnya ya RG bukan nama sebenarnya. Kira-kira begitu sering. Nanti saya ditelepon oleh banyak lembaga survei untuk konfirmasi pula nih bahaya nih. Yang penting kisi-kisinya kita kasih aja. Nah itu sih kisi-kisi. Ya. Oke, terima kasih Bung Rocky. Tetap 0%. Iya, tetap begini.